Ya, Anda kembali di One on One pemirsa, masih setia bersama kami di sini. Ada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, ada Mbak Dani SD yang selamat malam Ibu. Terima kasih masih bersama kami. Siap. Pertanyaan saya tadi Bu, karena banyak yang kemudian beredar kabar begitu ya. Anda pun juga kemudian sampaikan tadi, tidak ada yang menginginkan hal ini terjadi, keracunan dengan jumlah yang cukup banyak, ribuan, bahkan saat ini lebih dari 5.000. Apakah kemudian Anda menemukan di lapangan bahwa ada nampaknya pihak-pihak yang sengaja menginginkan hal ini Bu? Saya jawabnya susah jadi. Saya jawabnya susah. Tapi yang jelas tadi saya telepon Kepala BIN. Saya juga minta kepolisian. Jadi tim kami ini sekarang ada 2. Ada tim internal kami itu terdiri dari Deputi Pawas, Pantauan dan Pengawasan. Nanti akan bekerja sama dengan BIN, dengan kepolisian, dengan Dinkes, dengan BPOM. Tapi ada juga tim independen, yaitu ahli, ada bidang kimia dengan latar belakang farmasi, gizi, chef, ini ada. Jadi kita bikin 2 tim. Sebetulnya di mana persoalannya? Itu dia. Kalau situasi saya mau ngomong apapun nanti dikira ya defense, tapi kita kan memang juga salah, prosedurnya SOP-nya kan juga salah. Kurang pengawasan iya, SOP masaknya iya, tapi yang di luar itu saya no comment lah. Cuman saya punya harapan. Tolonglah. Ini program yang luar biasa. Niat awalnya mulia sekali Bu. Masa anak-anak orang miskin nggak punya hak untuk makan enak seperti anaknya orang kaya? Masa tega ibu-ibu yang tadinya hanya bisa ngasih makan garam anaknya sekarang bisa makan telur, bisa membeli ayam karena kerja di dapur MBG? Nggak boleh. Masa petani yang dulu, petani sayur nih sering jatuh harganya. Sawi cuma 2.000, wortel berapa. Sekarang di petani-petani yang menjadi pemasok itu tidak pernah mengalami penurunan harga. Pengrajin tahu tempe yang saat ini juga informasinya Ya, bahkan bisa mempekerjakan. Yang dulu ada di pasar itu yang tadinya cuma mengerjakan suami istri. Terus sekarang bisa mempekerjakan 5 orang. Karena dia menjadi pemasok di dapur FBG. Jadi ini kita tidak bicara soal makan gratis Mbak. Ini ada efek-efek ekonomi, artinya multiplier efek yang dari program ini itu luar biasa. Rantai pasok terjadi. Mbak coba bayangin kalau Mbak dengerin. Bisa membelikan anak, sepeda anaknya, bisa membelikan handphone anaknya yang kerja itu. Kalau memang terjadi kesalahan karena teknik kami masak, kami akan bertanggung jawab. Kalau memang ada yang sengaja itu, mohonlah jangan ini mainannya. Mainlah yang lain. Biar kami memberikan kesempatan yang nggak punya, ini punya kesempatan untuk punya kehidupan yang baik gitu. Nah Mbak ya. Ntar dulu, boleh punya tisu nggak? Boleh. Sambil kembali kami ambilkan juga ya Bu untuk Anda. Karena ada banyak kecurigaan di sana Ibu, mengapa kemudian ini terjadi dalam waktu yang bersamaan. Dan kami pun juga miris kalau kemudian ada yang menemukan fakta, memang ada orang-orang yang sengaja. Mengapa kemudian mereka mengorbankan anak-anak, begitu Bu? Dalam suatu program yang begitu mulia, tidak hanya mencerdaskan bangsa, membuka lapangan pekerjaan, memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tadinya tidak bisa merasakan mungkin hal-hal yang hanya bisa dirasakan oleh para konglomerat begitu misalnya. Ya memangnya di Indonesia itu nantinya yang boleh jadi pinter, jadi hebat tuh nanya orang kaya. Ya kan Mbak? Pak Prabowo kan ingin semua anak Indonesia punya keadilan. Keadilan paling tidak keadilan makan lah. Bayangkan banyak anak-anak di daerah. Anak-anak yang tidak mampu. Dia jarang lu sarapan pergi sekolah. Yang lebih ngenes lagi. Makanya kadang-kadang terjadi makanan baru dimakan lebih pada siang hari karena makannya dibawa pulang. Itu banyak Bu. Saking pengen dibagi sama adiknya.
dibagi sama ibunya, dibagi sama kakaknya, di rumah nggak ada gitu loh. Janganlah yang silakan lah mau ngapain, mau ngantem Prabowo, mau apa cara lain lah, jangan ini gitu. Ya sudah. Alasan ini yang kemudian membuat Anda selalu emosional kalau membahas mengenai nasib anak-anak yang kemudian harus menjadi korban. Karena saya ini hidup saya, parfum saya ini orang miskin. Sejak tahun 2012 saya mengurus yayasannya Pak Prabowo dan pekerjaan saya keluar masuk dan bergaul dengan orang-orang miskin. Saya tahu persis bagaimana ibu-ibu yang sedih tidak bisa memenuhi makanan anak-anaknya. Ya. Saya tahu. Karena hari-hari saya bersama mereka. Saya membelikan seragam mereka dulu dari uang pribadi Pak Prabowo. Saya memberikan becak listrik untuk mereka karena ada dari yayasannya Pak Prabowo. Saya paham betul. Sebelum saya di yayasan Pak Prabowo, dulu saya juga mempunyai yayasan sendiri. Saya pernah punya jaringan merah putih yang masak sehari 5.000 dulu mengasih makan anak-anak yatim piatu dan duafa. Dan alhamdulillah kira-kira 12 tahun saya di situ tidak pernah ada case apa-apa gitu. Dari dapur saya dulu ada 5.000, kami setiap hari mengasihkan. Ada teman kita di TV One yang pernah tahu apa yang saya lakukan. Ya. Nah, maksudnya jadi tolonglah kalau memang ada, mudah-mudahan tidak ada. Apapun dengan tujuan untuk menjatuhkan Pak Prabowo, cari cara lain lah. Jangan ini. Jangan mainannya, jangan ini. Bahasa Ibu. Jangan ini. Jangan mainannya, jangan ini. Carilah yang lain. Apalah gitu. Jangan, kasihan. Sudah dia pengen makan, mau makan diduga ada racun. Janganlah, jangan. Karena cukup miris Bu, kalau kemudian kami juga melihat di fakta di lapangan, kami juga mencari tahu tidak hanya di perkotaan tapi juga di beberapa daerah yang justru dari program yang begitu mulia ini, respon dari para orang tua melihat banyaknya kasus ini, mereka justru menitipkan pesan kepada sang anak. Nanti kalau dapat MBG, gak usah dimakan ya. Ini kan justru tidak sesuai dengan tujuan awal Bu. Ya, bismillah Mbak. Mungkin itu hanya sebagian kecil tapi sebagian banyak. Mbak boleh nanti tanya sama Pak Bupati, Ibu Wabub, Bupati, Wakil Bupati atau tanyalah kepala-kepala desa di mana-mana, nggak usah di desa di mana-mana. Anak-anak itu bertanya, kapan dong kami dapat makan gratis MBG-nya? Kapan dong? Kapan makan gratis MBG-nya? Kemarin saya baru cek di Depok, apakah anak-anak ini terpengaruh lihat ini? Ya. Mereka pada bilang, enggak yang kita makan enak-enak kok. Enggak ada tuh racunnya. Ada kemudian yang belum sekolah, Ibu, kapan dong kami dapat? Masa yang sekolah di sana sudah, sekolah kami belum? Insya Allah, anak-anak Indonesia pinter lah. Itu dia Bu. Kok ada ya Bu yang tega?